Sekarang waktunya saya menyampaikan pesan Waisak, meskipun tidak panjang. Keberagaman dan perbedaan adalah alami, tidak bisa dipungkir, apalagi ditolak. Umat Buddha menggunakan istilah dhammata. Keberagaman dan perbedaan itu adalah alami. Tidak hanya kita berbicara dalam artian yang luas. Dalam rumah tangga ibu bapak masing-masing juga ada keberagaman dan perbedaan. Antara suami, istri, ibu, ayah, kakak, adik, anak-anak, orang tua, dan lain-lain. Bahkan dua orang anak kembar yang dilahirkan dari rahim ibu yang sama mempunyai perbedaan. Tidak mungkin sama persis. Perbedaan adalah dhammata. Dalam pergaulan kami dengan saudara-saudara kami lintas agama di Jogja, di Mendut, saudara kami Muslim mengatakan bahwa dalam agama Islam perbedaan dan keberagaman itu adalah sunnatullah. Dalam Buddhis kami menyebut dhammata. Tidak mungkin dipungkiri, apalagi ditolak. Perbedaan dan keberagaman adalah alami. Namun, ibu bapak dan saudara, keberagaman dan perbedaan itu menjadi bahaya kalau tidak dijaga dan tidak dirawat dengan baik. Perbedaan itu akan bisa menghancurkan kita kalau kita tidak sadar untuk menjaganya, untuk mengelolanya bersama-sama dengan kesungguhan hati. Guru Agung Buddha Gautama memberikan kunci-kunci untuk menjaga keberagaman dan perbedaan ini dengan yang pertama adalah sajak, kesungguhan untuk menerima perbedaan. Tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi sungguh-sungguh menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang nyata. Sajak adalah kejujuran juga, jujur dalam pergaulan, dalam keberagaman dan perbedaan itu. Tanpa kejujuran dalam pergaulan, bersikap, berinteraksi, maka tidak ada kejujuran itu akan menjadi benih timbulnya perbedaan menjadi perpecahan. Jujur sungguh hati menerima perbedaan dan atau keberagaman, jujur dengan sungguh-sungguh berperilaku, memperlakukan siapapun dengan ketulusan hati, dengan kejujuran. Karena tanpa kejujuran, maka benih perpecahan akan menjadi besar. Yang kedua adalah menjaga emosi. Keberagaman dan perbedaan akan berantakan kalau masing-masing anggota, masing-masing individu tidak bisa menjaga emosi.
Seorang istri yang emosi seperti api yang berkobar-kobar. Sang suami harus berperilaku seperti air, diam, untuk menyiram api yang berkobar-kobar. Kalau sang suami sedang berkobar-kobar, sang istri harus menjadi air yang memadamkan api suaminya. Kalau sang suami sedang berkobar-kobar, istrinya ikut berkobar-kobar, hancurlah keluarga itu. Saya sering mendapatkan aduan dan permintaan bantuan untuk memadamkan api-api yang ada di rumah tangga. Tidak mudah, Ibu Bapak dan Saudara. Tidak mudah. Biasanya kalau mereka hidup harmoni dan bahagia, mereka jalan terus. Tetapi begitu ada masalah, mereka ingin membagi kepada saya. Tidak mudah menerima bagian masalah. Ibu, Bapak, dan Saudara, emosi tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru kalau saudara menghadapi masalah dengan emosi, saudara melipat gandakan masalah. Akan timbul masalah baru dari emosi yang meluap-luap. Ada satu peribahasa yang sangat baik. Saya ingin mengulangi peribahasa ini di setiap saya memberikan khotbah atau kesan waisak. Apa sih tujuan emosi? Emosi itu bertujuan memojokkan orang lain. Emosi itu bertujuan mengalahkan orang lain, bahkan menghancurkan orang lain. Apakah bisa, Ibu, Bapak, dan Saudara? Tidak bisa. Seseorang yang emosional itu seperti seseorang dirinya sendiri minum racun. Tujuannya apa? Untuk membunuh orang lain. Apakah bisa, saudara? Orang ini ingin membunuh orang lain. Caranya, dirinya sendiri minum racun. Dia minum racun sendiri dengan tujuan untuk membunuh musuhnya. Dia akan mati karena emosinya. Kalau yang menjadi sasaran emosi itu juga ikut emosi, dia ikut minum racun untuk dirinya sendiri. Yang mati 2 orang. Anak-anaknya, keluarganya akan menjadi korban. Tetapi sulit, Bante. Menjaga emosi itu sulit. Benar, Ibu, Bapak, dan Saudara. Dunia modern mengakui bahwa EQ, emotional quotient, kedewasaan emosi itu sangat penting daripada kedewasaan intelektual. Orang yang sangat pandai sekali, tetapi tidak bisa mengendalikan emosinya, dia tidak mungkin menjadi pemimpin yang baik. Dia tidak mungkin akan berhasil dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita mengendalikan emosi kita. Itu racun, Ibu, Bapak, dan Saudara, yang kita makan sendiri dengan tujuan untuk membunuh orang lain. Mana mungkin? Mengendalikan emosi, sabar dan ulet adalah latihan bagi kita seumur hidup. Di dalam kitab suci disebutkan, Kayena sang waru sadu,
Sadu Wacaya Sangwaru, Manasa Sangwaru Sadu, Sadu Sabhata Sangwaru. Kayena Sangwaru Sadu sangat baik mengendalikan jasmani ini. Sadu Wacaya Sangwaru sangat baik mengendalikan ucapan kita. Manasa Sangwaru Sadu sangat terpuji mengendalikan pikiran kita. Sadu Sabhata Sangwaru sangat terpuji orang yang mengendalikan dirinya, terpuji dimanapun juga. Guru Agung kita dalam kesempatan yang lain, Guru Agung Buddha Gotama, menggunakan kalimat yang lebih tajam lagi. Sadu Jihwaya Sangwaru. Sadu artinya baik sekali. Sangwaru mengendalikan. Jihwaya, lidah kita. Kalau kalimat yang pertama, Sadu Wacaya Sangwaru, sangat baik mengendalikan ucapan kita. Dengan kalimat yang lain, dalam kalimat yang lain, Guru Agung Buddha Gotama lebih tajam lagi. Sadu Jihwaya Sangwaru, sangat baik mengendalikan lidah kita. Saya pikir sekarang ayat itu harus ditambah, Rom. Sadu Anggulia Sangwaru, sangat baik mengendalikan jari-jari kita. Angguli itu jari. Karena biasanya masalah itu nulis di WA, kemudian dikirim. Berita-berita, gambar-gambar Anda mendapatkan. Mungkin itu benar, bukan hoax. Tetapi Anda kirim, Anda forward. Cobalah Anda berpikir, apakah orang yang menerima itu sudah siap mentalnya? Menerima gambar-gambar, peristiwa-peristiwa yang buruk-buruk, kecelakaan yang mengerikan dan lain-lain. Kalau mereka tidak siap menerima WA Anda membuat pikiran dia menjadi tidak baik. Di dalam Abhidhamma dikatakan takut, ngeri, jerit melihat kiriman WA dari Anda. Anda membuat negatif pada pikiran orang itu. Sadu Anggulia Sangwaru sangat baik mengendalikan jari-jari kita. Ibu, bapak, dan saudara. Yang terakhir, kunci yang terakhir untuk menjaga keberagaman dan perbedaan ini adalah jaga dalam bahasa Pali atau tiaga dalam bahasa Sanskerta. Berkorban. Kalau sang suami tidak mau berkorban untuk istri dan anak-anaknya, jangan harap kebahagiaan dalam keluarganya. Kalau ia selalu menuntut, di manakah kebahagiaan? Seorang ibu harus siap berkorban untuk anak-anak dan suaminya. Kalau ibu tidak mau berkorban, bagaimana anak-anak menjadi anak-anak yang berkembang dengan baik, mempunyai karakter yang baik? Pengorbanan adalah kunci dalam keharmonian, dalam perbedaan dan keragaman. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, salah seorang pujangga Buddhis besar, Empu Tantular, dalam lontar Sutasoma. Sutasoma adalah khotbah Guru Agung Buddha Gotama yang disadur ulang kembali oleh Empu Tantular dalam bahasa puitis. Dalam kakawin lontar Sutasoma itulah Empu Tantular menuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ia seorang pujangga Buddhis yang besar di zaman kerajaan Majapahit.
kurang lebih 600 tahun yang lalu. Umat Buddha sendiri banyak yang tidak mengerti bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sumbangsih seorang pujangga besar Buddhis sebagai perekat, sebagai lem untuk kerukunan, untuk persatuan bangsa di tanah air yang kita cintai ini. Tidak masalah umat Buddha tidak aware, tidak tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu karya pujangga Buddhis Mpu Tantula. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadi pusaka bangsa Indonesia. Beberapa bulan yang lalu saya mendapat rekaman sambutan dari Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan terang, dengan jelas sekali mengusulkan, saya ingin menggunakan bahasa daerah yang agak gampang, Mbok Yao. Bangsa-bangsa di dunia ini mengadopsi Bhinneka Tunggal Ika. Alangkah mulianya kita bangsa Indonesia ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sekjennya mengatakan, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau bangsa-bangsa di dunia ini mengadopsi Bhinneka Tunggal Ika. Memang bineka, memang beragam, memang berbeda, itu alami. Tetapi apa itu? Rasa yang kedua, Tunggal Ika. Yang bineka itu adalah Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diucapkan dalam satu tarikan nafas. Bhinneka Tunggal Ika, karena itu tidak bisa dipisah. Memang beragam, memang berbeda, tetapi kita adalah Tunggal Ika. Sesama manusia yang tidak ingin menderita, yang ingin hidup bahagia. Berbeda-beda agama, dalam artian yang sempit, kita adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang sama. Dalam artian yang luas, berbeda-beda, beragam, tetapi kita adalah manusia yang sama, yang semuanya tidak ingin hidup menderita, yang semuanya ingin hidup bahagia. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita memperkokoh kerukunan, persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Waisak. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Satu, satu, satu.